Pen comment. Alright, sekarang kita akan siap-siap lagi untuk mulai sesi dialog Heroes of All Times. Kali ini kita akan mengundang Ibu Tuti Hadi Putranto dari UID sendiri. Kita tunggu ibunya ya. Soalnya jadwalnya jam 4 sore, jadi tinggal 2 menit lagi kita mulai. Ada Mbak Ibu Joyce. Kok Ibu Joyce nih yang mau di-invite nih ya? Bagaimana nih? Oke, ya, saya cek dulu coba. Ibu Tutinya belum masuk ke room. Tunggu sebentar lagi. Ibu Joyce mungkin bisa dibantu untuk Ibu Tuti biar bisa masuk. Halo semuanya, selamat bergabung. Kita masih menunggu. We're still waiting for Bu Tuti to join. Yes, I saw Bu Tuti. I'm gonna invite her now untuk menerima invitation untuk live session kita hari ini. Halo. Halo Ibu. Halo. Wey, how are you? I'm good. I'm good. Akhirnya bisa juga. Wow, you're at the office, yeah? Yes. I've been working at Look the great as always. since the last 2 weeks. Kangen juga sama While we are still WFH. Okay, shall we start now? Sure. Okay. Relax. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali ke dalam seri dialog Heroes of Our Times, Collab for Health dari UID. Dan kali ini kita kehadiran, kan kemarin sempat ada yang komen tuh, kenapa ngundang yang lain tapi nggak ada yang dari UID-nya sendiri. Sekarang kita undang nih, bos besarnya UID, yaitu the President of UID Indonesia, yaitu Bu Tuti Hadi Putranto. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, selamat sore. Ya, sebelum itu izinkan saya untuk kembali lagi memperkenalkan UID sendiri bagi yang belum tahu bahwa UID adalah sebuah organisasi non-profit yang fokusnya adalah untuk menyediakan learning programs di bidang leadership, transformative leadership, dan tujuan besarnya adalah supaya kita dapat membantu menciptakan pemimpin yang mampu memberikan sustainable solutions to all the challenges that we've been facing in this region. Banyak sekali program UID ini yang udah tahu, ada Happiness Festival, ada Youth Action Forum, ada Ideas, ada Bekal Pemimpin for the Environmental Leaders, lalu ada kerjasama juga dengan US Embassy kemarin, Wisely Camp Theory U, dan many more. So please kindly check our social media accounts, juga our websites to learn further about our organization. Dan saat ini, project ini kita udah berlangsung, ini namanya adalah UID Collab for Health. Ini udah berlangsung semenjak berapa bulan ya, 2 bulan 3 bulan yang lalu, dan banyak sekali inisiatif-inisiatif yang tergabung di sini. Tujuannya adalah untuk to encourage multi-stakeholder collaboration. Jadi kita juga sudah ada kegiatan donasi masker, terus juga dialog-dialog seperti ini udah seri kedua dari dialog ini. Jadi tujuannya adalah untuk to give the positive energy and then positive vibes gitu, bahwa di saat-saat challenging seperti yang saat kita lalui saat ini, di tengah pandemi saat ini. Dan hari ini Bu Tuti kita nggak hanya akan menjelaskan tentang UID, tapi juga her personal experience on how she gets to this level,
Dan sedikit perkenalan nih teman-teman dari Bu Tuti adalah Bu Tuti itu sangat berkecimpung di dunia hukum ya Bu. Jadi backgroundnya hukum dulu dari Universitas Indonesia dan dari University of Washington di US. Lalu Bu Tuti mendirikan sebuah firma hukum yang merupakan sebuah firma hukum terbesar di Indonesia, yaitu Hadi Putranto, Hadinoto and Partners, yang juga berafiliasi dengan law firm global Becker and McKinsey. Nah, sebelum menjadi presiden UID, Bu Tuti juga, atau saat ini juga masih, nanti mungkin bisa diklarifikasi, Bu Tuti juga menjawab sebagai senior advisor dari banyak sekali, ada beberapa multinational companies dan big companies juga, dan juga menjadi komisaris independen, terus ada anggota Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia, dan masih banyak lagi. We're gonna learn about Bu Tuti soon, so I'm just gonna give you a little bit about her. Dan we are so happy to welcome Bu Tuti Februari kemarin setelah Bu Mari LK harus pindah ke World Bank, dan sekarang Bu Tuti is here to fill in the shoes. I love woman leaders. Go, strong woman. Alright, Bu Tuti, sekarang I'm gonna give the floor to you. Now you can maybe you want to introduce yourself again, and then maybe my first question would be, how have you been feeling as the new president of UID so far? Berat. Berat, ya. To be honest, itu adalah suatu tanggung jawab yang saya belum pernah lakukan sebelumnya. Ya, karena selama hidup saya lebih dari 45 tahun, saya selalu berkecimpung di dalam dunia for profit. Jadi di mana kita selalu for profit lah. Kalaupun saya di kantor pengacara, kantor konsultan hukum, tentu kita mencari profit, bukan yayasan yang non profit yang memberikan profit yang lebih tangible ya Bu. Kenapa? Profit yang lebih tangible ya. Kalau UID kan profitnya agak intangible gitu. beda profit, beda beda ukuran. Betul. Tapi meskipun saya bekerja for profit di HHP, that was the Hadi Putranto, Hadinoto and Partners, yang berafiliasi dengan Baker McKinsey, salah satu misi kita itu juga always doing something good for the society. Dan kebanyakan tes yang kita lakukan tentu yang berkenaan dengan perkembangan daripada law itu sendiri dan perkembangan daripada lawyers itu sendiri. Jadi nggak jauh-jauh, beda sekali dengan apa yang dilakukan oleh UID. UID memang saya lihat ya dalam waktu 3,5 bulan ini, I'm learning all the time. I'm paying attention at what UID has been doing, and aktivitas-aktivitasnya yang begitu ragam dan begitu banyak. Tapi saya lihat bahwa memang pada intinya UID itu memberikan suatu program pendidikan ya, pendidikan per se, bukan pendidikan SD, SMP, SMA gitu, bukan. Tapi suatu pendidikan sehingga yang membuat orang-orang yang berpartisipasi di dalam pendidikan atau dalam program tersebut mampu untuk merasakan kebutuhan, merasakan bukan kebutuhan saja, tapi kesenjangan yang dirasakan oleh pihak lain. Dan mereka semuanya dengan saling merasakan terbentuklah suatu saling kepercayaan sehingga mereka bisa berdialog dalam satu ruang untuk kemudian mencari solusi bersama. Yang kalau saya nggak salah di UID itu the Tri-Sectors Solutions, kolaboratif ya. Yes. I'm learning. Dan itu sangat bagus karena memang saya lihat dalam keadaan kehidupan manusia. Ya, saya hidup udah lama sekali deh. Udah 3 kali umurnya dari kamu barangkali. Mungkin beda generation gap-nya wide ya, very wide. Oh iya. Kalau dari umur nggak ada yang ngalahin gitu. Tapi dari pengalaman saya harus belajar dan berani belajar kepada mereka yang masih muda dan jauh lebih muda yang mempunyai cara pandang yang berbeda.
you know, and that's the Luar value, biasa. yeah, value of it. This is also a part of it, ya, this Yes, Instagram kita harus mampu thing. untuk berdialog dan berkomunikasi. Yeah. UID yang saya lihat selain dengan keaktifannya yang demikian beragam dari program-program bekal, UCLI, program Happiness Festival, program IDEAS dan lain-lain, itu juga sekarang sedang mengalami transformasi yang kalau ini karena ini juga transformasinya sedang dalam proses, saya sendiri ikut mengikuti, then I can say a little bit mengenai ini. Transformasi untuk menjadi suatu UID Creative Campus yang dipimpin ya oleh Ed Crowley, dan tentunya idenya timbul dari siapa lagi kalau bukan Sherry Nur Salim. Itu adalah wanita yang menurut saya idenya nggak pernah habis, sampai kadang-kadang saya bilang please stop so I can follow you, otherwise you know it's just no way I can follow her. Ya, idenya itu berkembang nggak pernah berhenti gitu. But it's all very good ya, karena Sherry selalu mempunyai suatu attitude yang positif bahwa dengan apa yang dia lakukan itu kesemuanya adalah dengan cita-cita supaya semua masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, the tri-sectors itu bisa kembali saling percaya, tidak terjadi perpecahan. Karena kalau kita saling percaya, maka kita bisa saling berkolaborasi, kita saling merasakan kebutuhan, dan kita saling merasakan kepedihan. Ya, jadi semuanya kita share bersama-sama dengan berbagai pandang yang berbeda, sehingga selalu kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. So that's the idea. Dan saya senang sekali dengan adanya proses transformasi ini, di mana rencananya the first quarter next year itu sudah ada satu short program yang akan di-launch yang kalau saya tidak salah namanya Happy Digital City. Yes, kenapa? I'm part of it. Kenapa happy? Happy aja kok diributin. But let me tell you, if you're not happy, you will not be able to do anything. You have to be happy in order to do things well. Ya, things. Of course. Things, ya oke lah. Tapi kalau kita nggak happy, serampangan kan. Tapi kalau kita happy, then we will be passionate at our work. We will be doing a good job at almost everything. Gitu. Jadi penting sekali bahwa orang mengerti happy itu adalah suatu kata yang sangat simple, tapi artinya sangat-sangat dalam, dan hanya bisa diberikan kalau kita semuanya sudah saling mempercayai dan saling menghargai pihak yang satu dan yang lainnya. I agree. Digital, kenapa? Karena kita mau tidak mau sudah memasuki era digital. Dan digital ini adalah hanya merupakan satu tools. Kalau kita tidak mulai belajar bagaimana kita menggunakan tools, maka kita akhirnya akan terbawa, kita yang didikte oleh tools tersebut. Ya. Jadi the whole concept, betul kan? The whole concept sebetulnya adalah untuk melihat bagaimana suatu konsep bisa mengenai satu city bisa dibuat yang membuat semua masyarakat yang hidup di situ, baik dari tri-sectors, ya, dari pemerintah, dari bisnis maupun dari society, itu semuanya bisa merasa nyaman, saling trusting satu dengan yang lain, dan dengan memakai digital sebagai main tool of communications. Dan itu akan diharapkan akan launch nanti the first quarter Januari ya. January, dan secara online. So there will be exciting. Itu I'm learning all the time, but I'm trying to understand apa this leadership program, apa itu kita mengurangi kesenjangan antara the tri-sectors. Saya bayangkan bagaimana hal itu, karena buat saya lebih gampang untuk membayangkan, did I do that waktu saya aktif sebagai lawyers?
Jadi lebih Iya. gampang buat saya untuk mencernakkan ini semuanya. But anyway, yeah, it's a big responsibility, but Iya. with all the support of the UID facilitators dan Hmm. faculty members and all the staff, I'm sure we all can do it. Yes, ya Bu, senang sekali Bu bisa Ibu bisa bergabung bersama kami gitu. Terus juga I observe that you're very like first hand, jadi Ibu selalu ikut meeting, selalu aktif di perbincangan kita. So credits for that. And for all of you viewers yang ingin bertanya, kami persilakan juga untuk menyiapkan pertanyaannya atau dikirimkan saja di sini. Nanti ada tim kami yang akan merekord dan nanti saya akan bacakan jika waktunya masih ada. Alright, moving on to my second question adalah terkait pandemik yang saat ini terjadi, Bu. When the pandemic started to affect our country a few months ago, how were your responses? I mean, personally, terus professionally, gimana, Bu? Saya, ya. Jadi waktu mulai terjadi pandemik ini, atau waktu WHO dan mengatakan bahwa ini memang merupakan suatu pandemi. Jadi kita tidak saja melihat, waktu itu kan mata kita semuanya ke Wuhan. Ya. Nggak kemana-mana, ke Wuhan. Lalu kemudian ke Singapura. Masih tenang-tenang aja gitu ya. Tapi waktu kemudian WHO sudah mengatakan bahwa ini memang merupakan virus yang sangat berbahaya dan merupakan suatu pandemi, maka orang mulai ribut. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang bilang lockdown, lockdown, lockdown tanpa mengetahui secara jelas apa itu akibat daripada lockdown. Saya mungkin karena pengalaman hidup saya dan juga mungkin karena umur saya, tentunya saya melihat itu semuanya dengan tidak panik lah. Ya. Personally, I was not panic at all gitu. Tapi saya perhatikan sebenarnya apa yang terjadi karena buat saya mempunyai satu keyakinan bahwa apapun juga yang terjadi, kalau saya sendiri tidak tenang dan tidak mampu melakukan suatu analisa yang menurut saya adalah apa yang terjadi di sekeliling saya, maka saya tidak akan bisa membantu orang. Jadi nomor satu adalah stay calm dan kemudian saya lihat apa yang saya bisa lakukan. PSBB diumumkan immediately. Saya kebetulan mempunyai rumah di atas di Ciawi dan saya mempunyai 18 petani yang bekerja di sana karena saya hanya makan makanan organik ya. Jadi saya nanam padi dan sayur untuk dimakan dan kadang-kadang dijual juga pada teman-teman dekat. Gitu. Jadi so what I did was I told them, nggak usah panik. Saya mungkin nggak bisa menengok selama beberapa bulan, tapi just continue to work because working outside di lapangan terbuka akan jauh lebih sehat daripada mereka tinggal di rumah di mana satu ruang sempit mereka harus tinggal dengan 10 orang atau 8 orang as the case may be. Gitu. Dan kalau mereka merasa lebih nyaman tinggal di rumah pun buat saya juga tidak apa-apa, but rest assured bahwa saya akan tetap menggaji mereka seolah-olah mereka masuk. Dengan demikian ketenangan dari mereka itu akan saya jamin. Gitu. So that's the first thing which I did. Saya belikan mereka vitamin juga, karena saya tuh tidak pernah lepas vitamin sejak 40 tahun yang lalu. So to me, you know, life was important. Dan kemudian di rumah di Jakarta hal yang sama saya lihat ke tetangga, saya tanyakan apa yang terjadi di tetangga di sini. Apakah banyak orang-orang nganggur? Karena pada waktu itu kalau Fajri ingat, ojol immediate kan banyak yang tidak beroperasi, nganggur. Dan kebetulan di tetangga saya itu ada kira-kira 80 pengemudi ojek online yang immediate terdampak. Ya, dan ketua tentu bingung, jadi saya katakan nggak usah bingung, apa yang kita bisa lakukan, apa yang mereka khawatirkan, nggak bisa makan, jadi mereka perlu perlu beras, aku bilang gitu, 80 orang beli beras masing-masing 5 kilo, so at least I managed to calm them down for the time being, ya barangkali untuk seminggu atau 10 hari, lalu saya katakan juga
nanti kalau ada apa-apa, just give me a call. Karena buat saya, sangat penting untuk menjaga ketenangan di dalam lingkungan rumah, sehingga orang-orang ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Ya, kita tahu kalau orang itu karena lapar, lalu kemudian mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya juga tidak terpikirkan oleh mereka, tapi karena kelaparan mereka melakukan hal-hal misalnya penjarahan dan lain-lain. Jadi pada tetangga pun kemudian saya melakukan sumbangan-sumbangan baik beras maupun sembako yang mula-mula dari 80 akhirnya meningkat menjadi 100 lebih 130 or whatever itu sampai bantuan sosial dari pemerintah kemudian turun, dan untuk itu mereka sangat senang tentunya ya. Jadi saya juga itu secara pribadi ya Bu, maksudnya secara pribadi ya? Ya, grateful bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar berhasil untuk meredam kegelisahan daripada masyarakat yang di bawah. Nah, professionally, apa yang saya lakukan? Professionally tentu dari saya berterima kasih sekali karena Yayasan UID menerima sumbangan dari Gajah Tunggal Group berupa medical mask sebanyak 6 juta masker untuk dibagikan kepada berbagai lembaga pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan. Sekarang hampir semuanya sudah habis. Kita bagikan, kita keliling ke BPB, DKI, PMI, apalagi Wali Kota Tangerang, Bupati Tangerang, kemudian apalagi organisasi kemasyarakatan beberapa yang saya bisa sebut mungkin PBNU, MUI, Gus Durian, Benih Baik ya, quite a bit of them, dan sekarang hanya tinggal beberapa yang kita sudah alokasikan, tinggal pemberiannya dan kesediaan daripada masker ini sendiri kepada masyarakat di Sangi dan di Papua. Jadi secara profesional, UID dengan sumbangan dari Gajah Tunggal Group kita menyumbangkan masker sebanyak kurang lebih 6 juta. And that's what's professional. Kita ya setiap kali kita keliling lah, kita bilang bahwa kita ini gugus depan keliling donasi. Gugus depan keliling. Orang selalu bilang takut Mbak Tuti jangan keluar-keluar. Ya nggak bisa, aku bilang it's okay. Kalau kita niat baik dan kita juga menjaga badan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, I think we're okay. And so far, knock on wood, semuanya berjalan dengan lancar. So that's professionally what we're doing, and I'm very kepada Gajah Tunggal Group yang telah memberikan sokongan seperti ini pada UID. Oke Bu, luar biasa sekali. Aku tertarik banget dengan mental model. Mental model itu harus dijelaskan nih. Mental model kalau di bahasa teori U atau teori di leadership UID adalah apa Bu? Kayak belief system, values. Adalah apa? Jadi ya, ini lagi dijelasin. Jadi values, lalu belief yang kita punya, dan yang menghasilkan sikap-sikap yang kita jalankan dalam sehari-hari. Nah, mental model Bu Tuti tadi yang menarik adalah you have to remain calm yourself. Maksudnya harusnya you have to help yourself internally first, and then you can help others. Kan? Nah, that's the mental model that I think every one of us should really have in this challenging period of time. Gimana sih Bu? What would you mind to share your past experience, maybe sehingga Ibu bisa memiliki mental model yang seperti itu, or is there any difficult times that you've went through in the past yang emang benar-benar membentuk, okay, I have to be strong, or else I couldn't help myself and I couldn't help others. Panjang deh ceritanya ya, tapi in short gini, saya lahir dari keluarga Jawa, dan bapak ibu saya itu selalu mengajarkan filosofi sebagai orang Jawa. Ya, kita mempunyai filosofi yang sangat mudah untuk diingat, sebetulnya adalah Cipto Rasa lan Karso. Itu artinya apa? Cipta, rasa, and karya. Ya. Yang sebetulnya kalau dalam ajaran dari UID, dari Ed, itu adalah head, heart, and hands, sama. Terus selalu seimbang
antara the creation. Oke. Ini agak freezing ya. Kalau 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 kehidupan kita tidak seimbang di dalam triangle tersebut, maka kita akan selalu bimbang. Ya, jadi just believe in yourself, believe bahwa apa sih yang kita cari dalam hidup? Dalam kita mencari dalam kehidupan kita hanya ingin menjadi orang baik. Ya, bagaimana menjadi orang baik? Jadi selalu saya ingat pada filosofi yang diberikan oleh, yang diajarkan oleh orang tua saya. Kemudian memang saya lahir, saya mengalami mana susahnya. Bisa kelihatan nggak nih? Saya lahir dalam zaman mengalami bagaimana susahnya kehidupan pada waktu itu. Ibu, Kemudian, maaf Bu, ini kok agak gelap ya Bu, sama suaranya agak putus-putus Bu. Kenapa ya? I'm not sure. Kenapa gelap? Masih gelap ya? I don't know. Is it because of the signals? Nah, itu terang udah sekarang. Sekarang sudah nggak gelap lagi? Udah. Sudah. Ya. Oke, jadi gelap lagi sekarang. Dalam kehidupan saya. Tadi terang? Iya, terang sebentar. Oke. Terang sekarang. Oke. Saya beli makanan, beli bako, di mana lalu kemudian tahun 65, di mana saya ikut berdemonstrasi di depan tank, nggak ada takutnya. Lalu kemudian tahun 74 malah definitely witnessing the whole events, ya. Dan salah satu mobil dari kakak saya dulu ikut terbakar, so I know how it felt. Dan kemudian juga yang terakhir tahun 98 Krismon yang maha dahsyat yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu saya sudah mendirikan kantor law firm dan dan we felt that bagaimana dampaknya, kehebatan daripada dampak yang diakibatkan adanya dari Krismon, ya, dari ketidakpercayaan yang terjadi hampir di seluruh level of kepemimpinan maupun kebijakan maupun antar masyarakat, ya, sehingga memang kita berjalan di jalan aja pada waktu itu pernah kita sampai ketakutan sehingga sampai ada curfew. Ya, jadi mungkin dengan pengalaman-pengalaman seperti itu membuat hati saya lebih bukan hati, tapi membuat saya lebih hati-hati dan lebih mengerti bagaimana membuat suatu decisions dalam keadaan-keadaan yang genting. Plus, setelah Krismon di tahun 2000 itu saya menderita kanker. Ya, oh my God, I didn't know that. Really, Bu? Ya, menderita kanker my God. Sampai 3 kali. Yeah, so I'm not just a survivor of one cancer, but I had 3 times yang recurring every 5 years. Jadi kanker yang pertama itu yang paling parah. I had the surgery di Amerika, tapi dokternya kemudian mengatakan bahwa ini kanker ganas sekali dan meskipun sudah diberi obat, ada kemungkinan dia kembali setiap 5 tahun. Terus aku bilang kalau kembali kemana? Kalau kembali bisa dipredik biasanya di kandungan dan kemudian usus besar. Jadi saya bilang ya oke. Bilang gitu. Apa boleh buat lah. Ya, dia yang ngomong kayak gitu dia lebih expert dari saya, ya I accepted it aja gitu. Dan kanker yang pertama itu yang berat sekali karena
the whole treatment itu memakan waktu lebih dari 6 bulan dan saya harus menjalani kemoterapi dan radiasi. Ya, radiasi itu membuat badan saya menjadi terbakar, seolah-olah terbakar. Ya, kuku saya sampai hitam semua, badan saya sangat hitam. But one good thing, dokter saya mengatakan bahwa dia tidak menemukan bahwa CA yang saya derita itu adalah karena keturunan, karena tidak ada dalam keluarga saya yang pernah sakit kanker. Ya. Tapi dia melihat my lifestyle, di mana saya bekerja, dan kalau bekerja kadang-kadang sampai dini hari, sampai jam 2, jam 3, karena memang proyeknya membutuhkan pekerjaan yang sangat-sangat intens dan time sensitive. Jadi kita harus selalu bekerja mengejar deadline. Nah, apa yang dikatakan oleh dokter adalah gini. What do you like best? Saya bilang kerja. Work? Dia bilang, ya. Gitu. Karena itu yang saya tahu dan I'm happy at my work. I'm happy with the work which I'm doing. Terus dia bilang, meskipun dia pikir bahwa penyakit saya itu diakibatkan karena stressful environment, karena bekerja, tapi karena apa yang saya nikmat adalah bekerja, dia akhirnya mengatakan, don't stop, do it. Dan itu adalah satu hal yang kemudian saya laksanakan dengan happy, karena memang saya nggak bisa berhenti kerja. Jadi begitu sampai di Jakarta, setelah selesai operasi, sambil menunggu jadwal untuk kemo, saya masuk kerja, dan saya kerja seperti biasa, dan klien pun juga semuanya sangat-sangat suportif, sangat mendukung, dan kalau saya atau ada orang yang pilek-pilek, mereka yang pakai masker, bukan saya yang pakai. Gitu. Jadi I was very happy to get that kind of support dari semua klien ya, dan merasa bahwa di situ saya bukan saja saya mendapatkan satu kesenangan bahwa saya bekerja, but I felt that I was needed. Nah, the feeling of needed itulah sebetulnya boleh summarizing, itu adalah yang membuat saya masih dibutuhkan oleh orang lain, dan dalam hal ini oleh klien-klien saya dan saudara saya. So I'm good. Jadi sakit saya kemarin tuh barangkali hanya teguran dari Tuhan aja. Saya nggak pernah mikir mengenai diri sendiri. Jadi kehidupan saya rubah sedikit, rubah cara makan. Saya tidak lagi makan daging. Saya almost vegetarian, kecuali makan ayam kampung dan ikan laut dalam. Dan basically sayur-sayuran yang semuanya organik. And I'm, this is what I am, gitu. Dan semua pengalaman itu membuat saya lebih tabah, ya. Membuat saya tidak takut, karena takut itu sebenarnya takut apa sih? Takut mati. Mati adalah sesuatu hal yang eventually people tidak bisa avoid, no matter how smart you are. Out of our control, ya. It is out of control, dan sepinter apapun akhirnya kan akan meninggal. Gitu. So don't think about takut mati, tapi think about what you could do for the country and what is best which you could do out of yourself. Gitu. Jadi kita merasa diri kita sebagai orang yang terhormat, itulah kalau saya ya, orang terhormat karena saya telah melakukan apa yang saya anggap terbaik. Jadi wow, Ibu, terima kasih sekali. Yeah, I'm so touched and inspired. I mean, that was not easy to go through, dan luar biasa sekali sih. I mean, the way you survive that dreadful experience, and I'm so glad that you're healthy now. Dan mungkin juga we have to always get healthier and stay fit, Oke, Bu, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah dari Teresia Caro. Bu Tuti, ada pengalaman menarik apa yang didapat selama membagikan sembako dan masker medis? Apa keluarga ada yang keberatan dengan aktivitas Bu Tuti di luar rumah selama masa pandemi? Jadi pengalaman keluarga hanya bisa ngomong hati-hati, karena mereka tahu mereka tidak akan bisa melarang saya.
I'm too stubborn. Mereka semuanya tahu. Ya, jadi melarang saya nggak ada gunanya gitu. Jadi paling just take care, be careful. I said okay, and I did. I'm being careful at when donating all of this, ya, jaga jarak, pakai masker dan segalanya gitu ya. Pengalaman apa yang menarik dengan kita memberikan masker? Yang menarik adalah reaksi daripada para penerima. Ya. Ada yang bereaksi sangat-sangat positif, sangat grateful, dan immediately mengatakan mereka akan bagikan itu kepada whatever. Mereka they have plan already. Ya, tentu BNPB bukan salah satu. DKI juga sangat menarik karena pada saat kita bertemu dengan Pak Anies, Gubernur juga mengatakan kita akan distribusikan masker ini kepada rumah sakit karena kita sekarang sudah punya program. Program apa? Saya tanya. Program yang bisa memberitahukan kepada Pak Gubernur dan timnya rumah sakit mana yang kekurangan APD dalam bentuk apa. So that give us some peace and comfort bahwa di DKI mereka sudah bisa menyalurkan bantuan-bantuan itu secara jauh lebih baik daripada pada saat mereka menyalurkan bansos yang pertama kali yang timbul kekacauan. Yeah, so that was very good. Kemudian pada saat kita mendonasikan ke PMI, di situ kita bertemu dengan Bapak Yusuf Kalla. Dan it was amazing bahwa Pak Yusuf Kalla kemudian bercerita pada kita bahwa sebelum pemerintah mengumumkan PSBB, mereka sudah siap dengan mobil yang nyemprot disinfektan. Ya. Jadi Pak Yusuf sudah membeli mobil-mobil tersebut, ready to think and ready for the next action. Meskipun itu pada waktu PSBB diumumkan masih belum digunakan. Ya. So it was good. Melihat bahwa sebagai ketua PMI beliau melihat kebutuhan jauh ke depan, ya, dan bahwa kemudian beliau mempunyai tim yang bekerja juga mendeteksi di mana-mana, di tempat mana ada puskesmas ataupun kantor-kantor kesehatan yang lain di desa manapun yang masih kekurangan APD. So that give us comfort juga bahwa masker yang kita donasikan ini tentu sampai kepada tempatnya. Ya. Di Benih Baik dengan Mas Andino, ya, itu juga bagus karena kita tanya, sebetulnya masker ini nanti akan dibagikan kemana? Lalu Mas Andino ya katakan, kita akan bagikan kepada masyarakat di pasar. Karena terlihat bahwa masyarakat yang pergi ke pasar di Jakarta Utara, pada waktu itu dia sebut kalau saya nggak salah Jakarta Utara, itu sama sekali tidak menghiraukan adanya physical distances, dan mereka udah aja pergi ke pasar kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi berdesak-desak, beli ini, beli itu, semuanya tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan bahwa kita ini masih harus berjaga-jaga sesuai dengan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah agar wabah ini tidak kembali dalam waktu yang cepat. Jadi rencananya kan semuanya, kenapa juga masker? Ya karena kita lihat bahwa memang wabah ini belum selesai, belum ada obatnya, tapi untuk pencegahan tentu yang paling mudah adalah memakai masker. Iya, betul. Oke, Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Edwakia. Is it hard to be a woman leader? And then how have you been accomplishing your career milestones so far? Especially at your time, back then in your time, kan, it was not like really encouraged for women to step up in the leadership role. Yeah. No, saya nggak pernah bercita-cita menjadi woman leader. Yeah, what I did was just I just went there and did what I thought I had to do. Bahwa kemudian saya mampu, saya maju dengan kemajuan saya, dan akhirnya saya diangkat menjadi leader of certain groups ataupun
Dari sejak saya mendirikan atau saya bekerja pada law firm yang pertama kali di tahun 71, saya sudah diangkat jadi the head of the practice group di situ. Kemudian law firm yang pertama kali juga saya mungkin karena umur saya juga mau nggak mau tuh ya orang ini udah ada orang tua nih di sini udah aja dia diangkat jadi ketua gitu. Ya nggak gitu loh Bu. Ya nggak gitu dong. But I think it also comes with me being a very hard worker dan orang yang sangat keras kepala sebetulnya. Saya tuh keras kepala banget. Gitu. Keras kepala dalam saya mau melakukan sesuatu, I want to do this and I want to get it done. Gitu. So I'm very hard at myself. Karena saya tahu untuk mencapai sesuatu, the only way is for any woman to just work hard. Tapi bahwa apakah saya merasakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Saya nggak pernah merasa adanya perbedaan itu. You know, so I could go into any meetings, wherever, you know, apakah di Indonesia atau di luar negeri atau dimanapun gitu. And it didn't bother me a bit bahwa yang hadir di situ adalah semuanya laki-laki dan saya satu-satunya wanita. What bothered me adalah apabila ada orang dalam meeting yang bertindak sangat tidak sopan, yang ngomongnya so loud, so dominating dalam ruangan, itu that bothers me more daripada apakah saya perbedaan gender itu membuat saya rendah diri atau membuat saya menjadi sungkan. No, I never felt it that way. Wow. Okay, Bu. Amazing. The next one is from @L Chingu. Why is multi-stakeholder collaboration extremely important to deal with a challenging moment like today? Kolaborasi multi-stakeholder itu kenapa penting untuk menghadapi masa-masa, khususnya untuk menghadapi masa-masa seperti sekarang ini? Justru ya, kalau saya lihat kembali, karena saya baru di UID dan saya perhatikan bagaimana cara building the trust, ya, sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik atau kita membina pemimpin menjadi pemimpin yang baik. Itu adalah karena kita selalu memikirkan bahwa di dalam setiap persoalan kita harus berani untuk mencoba mengerti apa persoalan itu dari segi mereka. Apa yang menjadi persoalan itu. Dan kemudian untuk ikut merasakan persoalan-persoalan tersebut sebelum kemudian akhirnya kita kembali dengan persoalan, bagaimana persoalan itu kalau kita lihat dari segi kita, sehingga kita juga melakukan suatu dialog kolaboratif dalam setiap pekerjaan. Di law firm pun itu saya lakukan, ya. Jadi kalau saya mewakili klien dan klien saya menghadapi satu masalah yang sangat besar, misalnya aja kelapa sawit terjadi kebakaran hutan, dan kebakaran hutan lalu kemudian merambah kepada desa-desa dan lain sebagainya. Ya. Tentu masalahnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan memadamkan apinya. Ya, it doesn't stop there. Gitu. Tapi tentu masalah itu harus dilihat secara holistik. Ya, tentu dengan mengikut sertakan dari Kementerian LHK tentunya. Ya. Kemudian kita harus mengikut sertakan masyarakat desa yang diwakili biasanya oleh kepala-kepala desanya. Kemudian kita harus juga mengikuti rencana daripada bisnis perseroan apa yang harus dilakukan. Belum lagi kalau ada daerah tetangga yang ikut terbakar, tentu kita harus mengikut sertakan mereka juga, gitu ya. Jadi semua persoalan, apalagi persoalan besar, tidak akan bisa diselesaikan dengan satu penyelesaian yang linear, yang datar. Yang oh ini begini padamin aja, oh ini begini padamin aja, tidak akan mungkin. Gitu ya. Nah di dalam COVID ini, menghadapi COVID ini, itulah yang terjadi. Ya. Kalau saya lihat Pak Jokowi, memang saya tidak pernah ikut dalam rapat-rapat terbatas Pak Jokowi, tapi kalau saya lihat beliau melakukan rapat koordinasi setiap minggu. Bahkan pada saat gawat-gawatnya COVID ini, beliau melakukan rapat hampir tiap hari, kata teman-teman saya yang itu menunjukkan bahwa beliau
ingin mendapatkan suatu collaborative view dari semuanya, Ya. apa yang terjadi. Ya. Jadi bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga tentunya kemudian masalah sosial yang terkait. Masalah tenaga kerja, masalah bisnis, spesifik bisnis, masalah perbankan, dan masalah masyarakat yang sekarang hampir setiap segi kehidupan masyarakat terdampak oleh COVID ini. Jadi suatu pendekatan yang sangat kolaboratif tentu menjadi sangat-sangat penting untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ya. Kita tidak mau konfrontatif dan it is not a good leader kalau leader tersebut berpendapat bahwa I know best, just do this. Itu namanya diktator, ya. Bukan a good leader yang ingin mencoba menyelesaikan masalah dengan melihat permasalahan secara holistik sehingga solusi yang diperoleh itu menjadi solusi yang terbaik dan trusting each other menjadi suatu dasar daripada penyelesaian yang kolaboratif. Oke. Wow, itu tadi menarik ya Bu, kalau kita bahas bahwa jangan melihat yang di sebuah permasalahan dari yang di permukaannya aja, seperti yang kita selalu edukasikan kepada pemimpin yang di Indonesia tentang system thinking, iceberg model, bahwa dimana kita harus benar-benar melihat lebih dalam, bukan hanya yang di permukaan saja. Nah, ini ada dari Bu Indira nih Bu. Is there anyone that an inspirations to you? Your biggest inspiration, I think. Siapa? Yang Bu Indira nanya, untuk Bu Tuti, apakah ada seorang yang selalu menginspirasi Bu Tuti? Inspirasi besar siapa? Ibu Indira tanya gimana? Siapakah inspirasi terbesar Ibu? Who is someone that is very inspiring? Halo Bu, kedengaran? My mother. Siapa Your mother, yang menginspirasi buat saya yang terbesar? Ibu saya. Iya, iya. Wow. Saya mendidik anak-anak dengan cara seperti militer, keras sekali. Kalau kepala kita keras, karena kita dulu sering dipukulin kepalanya, ya. Kalau sekarang tapi kalau dulu sih oke aja gitu. Sebenarnya niatnya baik ya. Ya, bapak saya adalah pendidik yang benar-benar mendidik, ya. Sebagai contoh misalnya, ya, kalau beliau mengajak kita pergi ke kebun raya di Bogor, tentu beliau akan cerita ini pohon ini hanya ini dulu datang dari ini, dipakai oleh orang-orang Belanda atau orang-orang Inggris, dan sampai sekarang kenapa saya senang tanaman? Hanya karena saya ingat bapak saya dulu kalau ke kebun raya Bogor selalu bercerita mengenai itu. Kalau kita pergi ke Candi Borobudur, Panataran atau apa, bapak saya senang sekali dengan sejarah. Itu beliau bisa menceritakan apa yang terjadi pada saat kerajaan yang membangun itu dengan suara kayak dalam wayang. Aduh, kita senang banget deh kalau udah kayak gitu. Tapi nggak seru lah. Ya, nggak senangnya juga ada. Nggak senangnya itu kalau kita pergi traveling dengan bapak, kalau kita mobil dulu dari Surabaya ke Jakarta atau Jakarta ke Bandung atau whatever, itu selalu baru berangkat dari Jakarta, bapak saya sudah nanya, habis dari sini kita akan sampai ke kota apa? Habis dari sini kita sampai ke kota apa? Aduh, kita takut kalau kita nggak apa, kita merem aja di mobil. Baik. Memang pendidik sejati dan we appreciated what he did to us. Ibu saya on the other hand adalah seorang yang sangat lemah lembut, yang tidak pernah marah, dan isi pendidikan dari ibu tuh isinya hanya and try to understand people. Jadi beda banget itu pendekatannya ya. Ya, kombinasi antara bapak dan ibu saya that was perfect. Ya. Dan buat saya, kata-kata dari ibu saya yang sampai sekarang saya pegang adalah menjadi wanita itu berat. Tapi janganlah menjadi
wanita yang hanya bisa meminta. Jadilah wanita yang Wow. bisa memberi, dan jadilah orang yang jangan memberati bumi. Jadi itu buat saya sampai sekarang, sampai kemanapun juga, saya pasti akan Jadi prinsip hidup ya, Bu? jadi prinsip hidup saya bahwa saya harus melakukan sesuatu sehingga saya tidak membebani siapapun juga, termasuk bumi saya. So, Wow. ya. Oke, wah, aduh, masih pengen banget ngobrol-ngobrol panjang sama Bu Tuti, tapi sayang sekali waktu kita udah mau habis. Jadi, untuk teman-teman semua juga yang udah masukin pertanyaan, mohon maaf tidak bisa dibacakan. Um, untuk closing nih Bu, untuk closing statementnya mungkin bisa disampaikan ya Bu, bagaimana mungkin undangan untuk for the public, for the society to support UID to achieve our future goals, and how we can all contribute to achieve those goals gitu. Ya. How would you support your organization? Ya, tentu nomor satu support itu harusnya datang dari kita, seperti tadi kita katakan, ya. Jadi Iya. we who works at UID, kita harus mempunyai semangat yang sama, semangat bahwa apa yang dilakukan oleh UID dalam bertransformasi menjadi UID Creative Campus adalah suatu journey yang kita nikmati bersama dan yang akan menghasilkan apa yang kita menghasilkan pemimpin-pemimpin baru atau orang-orang yang mempunyai pemikiran baru yang dapat membantu negara Indonesia pada nantinya. Ya, jadi kita sekarang, kalau saya I'm past basically. Tapi orang-orang seperti Fazri, orang-orang seperti Lala, orang-orang seperti Shobi, Kang Yoto di UID tentu merupakan figur-figur futures dari leaders di Indonesia. Ya, dan apa yang harus kita lakukan? UID bertransformasi menjadi UID Creative Campus, UID juga berarti harus bertransformasi menjadi suatu institusi. Tidak bisa enggak. Ya. Dan untuk menjadi institusi, itu kita harus lebih sadar pada apa yang kita miliki, karena sebetulnya sebagai UID itu aset terbesar kita adalah orang dan data. Iya, orang, ya kan, dengan orang yang bekerja sekarang, dengan orang yang dulu pernah menikmati program-program kita, dan kita mempunyai data-data mereka, tentu kita akan lebih mampu untuk berbuat lebih banyak lagi dan menjadikan bagian daripada perjalanan di mana UID ini akan menjadi suatu institusi dan nantinya menjadi suatu creative campus. Jadi buat saya nggak ada pilihan lain, ya. Memang ini adalah suatu hal yang harus kita jalani bersama, and we have to be committed to that, karena dengan Creative Campus saya mengharapkan, dan kita mengharapkan semuanya. Terima kasih lagi pada Sherry Nur Salim yang idenya nggak pernah habis. Dan kalau bukan karena Sherry, ini nggak pernah terjadi, dan nggak mampu lah saya itu mikir sampai kayak gini-gini, because it's just totally beyond me, ya. Tapi Sherry dengan kemampuan dan networkingnya, ya, bisa mendapatkan bantuan dari leader seperti Profesor Ed Crowley dan support dari berbagai lembaga internasional yang mensupport berkembangnya UID menjadi UIDCC, termasuk dengan Tsinghua Southeast Asia yang akan bekerja sama juga dengan kita. Jadi the future is there, and it's up to us on how we want to make it. Ya kan? Yeah, under your lead, Bu. Oke, ini aku pengen tutup, tapi ada satu pertanyaan pendek nih, Bu. Mungkin jawabannya pendek aja ya, Bu. Dari @ibenyi itu adalah, satu resep kesehatan dari ritual tertentu Bu Tuti lakukan untuk post cancer survivor, apa resep kesehatan? Sama satu kata kunci kepemimpinan yang menurut Ibu paling penting dilakukan. Apa-apa? Apa yang berhubungan dengan yang pertama tuh resep kesehatan, satu resep kesehatan dari ritual tertentu yang Bu Tuti lakukan khususnya post cancer. Oke. Ya, untuk itu. Tadi makan organik ya, Bu? Resep yang manjur. Resep yang paling manjur untuk orang semua penderita kanker adalah jangan merasa bersalah, jangan merasa pantas dikasihani. Wow. You know, wow. So deep.
nothing wrong dengan penyakit CA. It's just like any other diseases, any other penyakit. You know, you go out and work. You know, do whatever you like best. Ya, jadi tadi seperti nasihat dari dokter saya, tuh, what you like best, working, dan don't stop. Dan saya juga katakan pada saudara saya semuanya kalau melihat rambut saya gundul segala kasihan. Saya tidak mau mendengar kata-kata kasihan di kuping saya. And if you want out of this house. Jadi saya galak sekali memang. Gitu. Tapi saya berpendapat dan Siani, saya tidak menyalahkan siapapun juga. Accept and start doing positive things. Apalagi mengasihani diri sendiri ya Bu, nggak boleh ya Bu merasa diri sendiri kecil gitu. Iya, lain gitu, nggak ngabisin waktu. Dan kemudian bergaul dengan lingkungan yang memang membutuhkan kita. Dan buat saya, untungnya itu hampir semua klien saya mengatakan, "Bu, we still need you." Dan itu merupakan satu panggilan kehidupan buat saya. Terus pertanyaan kedua apa? Tadi satu kata kunci kepemimpinan. Satu kata kunci kepemimpinan yang menurut Ibu paling penting. Satu kata aja Bu ini. Kita udah mau habis nih soalnya durasinya. Be able to listen. Listening. That's good. Listening skill is actually the most underrated leadership skill. Jadi kemampuan mendengar tuh penting sekali. Oke Bu, we're running out of time and then I have to close this. Terima kasih sekali Bu Tuti atas kesempatannya, sudah berbagi inspirasi. Benar-benar really, I feel really good. I feel great to get to know you better as a person and as a leader too. Dan buat teman-teman yang lain jangan khawatir, nanti ini akan bisa diakses lagi di akun Instagram UID for those of you who miss it. Jadi nanti kita upload di akun Instagram, jadi boleh dicek lagi nanti kalau emang mau dengerin dari awal sampai akhir. And I would like to invite you next Tuesday. Kita akan ada lagi sesi seperti ini bersama Mbak Desi Anwar, Senior Anchor and Director at CNN Indonesia, dan UID MIT Ideas juga, jam 4 sore. Oke? Thank you so much, Bu. Thank you everyone for listening. Sampai jumpa di Selasa. Stay safe. Yes, be happy, stay healthy, be happy. Bye.